污蔑我们霸王座，他不也活得好好的吗？多灭一霸！雷族，但六剑仙不算最强，自寻死路！这破剑阵想杀我？赵辉，点本事吗？霸王宗进入圣地，你成圣之前，又打我干嘛？成为干嘛呀Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-27. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 26. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Xiaoyun dan juga Duande, yang kini telah merasuki tubuh muridnya sendiri, yakni Hidadao. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Xiaoyun memang sempat kesulitan karena perbedaan ranah di antara mereka. Namun bukan berarti Xiaoyun tidak memberikan perlawanan. Secara perlahan-lahan dia bisa melihat celah dari Duande, dan pada akhirnya serangan fatalnya pun telah berhasil melukainya. Duande yang marah memilih untuk mengorbankan tubuh muridnya sendiri. Tapi sebelum serangannya bisa menyentuh Xiaoyun sudah lebih dulu mengalahkannya. Nah, masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab tubuh asli Duande datang. Ia menjadi kesal karena ada yang berani menghancurkan sisa-sisa jiwanya dan juga melenyapkan muridnya. Ia tahu ini adalah ulah dari Xiaoyun. Jadi pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Youji sempat memberikan bantuan dari Duande menggunakan kurungan agar ia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Duande melancarkan serangan yang begitu banyak agar bisa memastikan Xiaoyun meninggoy. Tapi semua itu masihlah mampu Xiaoyun hindari. Dan ini adalah giliran dirinya untuk melakukan serangan balik kepadanya. Duande meminta Xiaoyun untuk tidak terlalu percaya diri karena dia bukanlah siapa-siapa dan tidaklah pantas untuk bertarung dengan dirinya. Xiaoyun tentu saja kesal dengan ucapannya. Ia pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi kekuatan Duande terlalu besar. Ia akan menunjukkan kepada Xiaoyun betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Duande sama sekali tidak berbicara omong kosong, sebab serangan yang dia lancarkan hampir semuanya berhasil mengenai Xiaoyun. Ini pun membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Walaupun begitu, Xiaoyun tidaklah terluka parah, sebab dia masih bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Ini tentu tidak diduga-duga oleh Duande. Terlebih lagi ada sambaran petir yang menghantamnya dan membuat dirinya terpental. Youji pun mengecek kondisi dari Xiaoyun sekaligus menanyakan apakah petir tadi adalah ulahnya. Namun ternyata itu bukanlah ulah dari Xiaoyun. Kita pun diperlihatkan dengan gemuruh guntur yang sangat kuat. Ini semua berasal dari seseorang yang membuat Duande terkejut. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan orang yang datang kemari dengan gemuruh petir itu. Youji maupun Xiaoyun memberikan hormat kepada Leizu karena ia adalah salah satu tetua agung dari tanah suci kekacauan. Duande yang ketakutan pun segera memohon ampunan dan menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi. Namun Leizu sudah terlanjur kesal dengan apa yang dia lakukan. Karena bagaimanapun Duande ini sudah sangat berani kepada Xiaoyun, yang merupakan putra suci yang dibanggakan oleh Tuan Suci mereka. Duande pun memukul dirinya sendiri agar bisa dimaafkan. Leizu bisa saja memaafkannya asalkan Duande membawa dirinya ke sekte Bawang Zong. Kita pun dibawa ke sekte Bawang Zong.
Kekacauan langsung saja terjadi di sana yang membuat para murid sekte menjadi panik dan akan melaporkan kejadian ini kepada pemimpin sekte mereka. Xiaoyun sungguh terpukau dengan besarnya sekte ini. Tidak heran mengapa sekte Baongsong menjadi sekte pertama di bawah kendali Tanah Suci Kekacauan. Lei Zhu juga berpikiran hal yang sama. Ia pun menanyakan apakah sekte Baongsong ingin menggantikan Tanah Suci Kekacauan mereka. Duanda tidaklah membenarkan hal tersebut. Sesaat kemudian, tetua sekte dari Baongsong pun muncul. Melihat kedatangan dari Lei Zhu, dia pun segera menyambutnya dengan baik. Namun Lei Zhu tidaklah ingin berbicara dengannya dan meminta untuk membawa ketua sekte Baongsong datang ke hadapannya. Melihat hal itu membuat Zhao-Zi dan Xiaoyun tertawa, karena di hadapan tetua Lei Zhu mereka bukanlah apa-apa. Karena ketika tetua Lei Zhu mendominasi dunia, orang-orang ini masihlah belum lahir. Hingga Chen Lude, tetua dari sekte Baongsong pun datang sambil memanggilnya sebagai Zhang Dali. Meskipun Xiaoyun dan juga Zhao-Zi tertawa mendengar nama itu, namun dia tetap memberikan pujian kepada tetua Lei Zhu. 地方还长辈出来说话啊，实在是有失远迎。张大雷，大雷， Di sini tetua Lei Zhu memberitahu Chen Lude kalau Duanda ini sungguh sangat berani ingin menghabisi putra suci dari tanah suci mereka. Jadi Duanda ini harus mendapatkan hukuman yang pantas. Alih-alih setuju dengannya, Chen Lude memberitahu kalau dia menganggap Xiaoyun tidaklah pantas untuk menjadi putra suci. Jadi seharusnya Duanda tidaklah bersalah. Perkataannya langsung saja disambut oleh Lei Zhu dengan petirnya yang mana ini hampir saja membuat tetua sekte menjadi korban. Jika saja Chen Lude itu tidak bergerak dengan cepat. Lei Zhu memintanya untuk segera membuat keputusan, karena mereka hanyalah cabang sekte saja. Chen Lude paham dan nantinya akan memberikan hukuman kepada Duanda. Tapi Lei Zhu tidaklah mudah untuk dibohongi. Pada akhirnya ketegangan pun telah terjadi. Chen Lude mulai mengeluarkan segel kematian untuk menyerang mereka. Tapi sepertinya dia itu sudah terlalu percaya diri. Sebab dengan begitu mudah Lei Zhu menghancurkan serangannya dengan lonceng emas. Tindakan itu telah sama saja ingin melakukan pemberontakan kepada Tanah Suci Kekacauan. Lei Zhu pun berencana untuk memberikan hukuman kepada sekte Baongsong. Kekuatan dari lonceng emas sangatlah kuat sampai-sampai berefek kepada siapapun yang ada di sana. Lei Zhu ingin menunjukkan kepada mereka kalau inilah hukuman karena berani menentang kehendak dari Tanah Suci Kekacauan. Serang lonceng pun membuat Chen Lude tidak bisa berbuat apa-apa. Kini mereka semua bisa tahu betapa kuatnya Lei Zhu. Akan tetapi seseorang kembali muncul. Lei Zhu segera menyerangnya, tapi lonceng emasnya itu sudah mudah orang itu tahan. Yang membuat Xiaoyun dan juga Zhao-Zi terkejut, karena kekuatannya berada di tingkat kaisar semu atau primordial. Tapi bagi Lei Zhu dia bukanlah apa-apa yang membuat Chen Lude kesal, karena dia sudah berani berbicara sembarangan di depan kaisarnya. Zhao-Zi merasa ini adalah sebuah masalah karena bagaimanapun kaisar ini sudah hidup lebih dari 4000 tahun dan merupakan salah satu orang terkuat tertua di dunia kultivasi. Lei Zhu sama sekali tidaklah takut meskipun dia berada di ranah kaisar semu atau bukan, karena baginya mereka yang telah menolak perintah dari Tanah Suci Kekacauan akan mendapatkan hukuman besar. Lei Zhu berencana untuk menghancurkan sekte Baongsong. Kekuatan yang begitu mengerikan pun telah Lei Zhu lepaskan. Ini membuat semua orang menjadi begitu panik karena bagaimanapun dia akan sangat serius dalam pertarungan ini. Bagaimana tidak tubuh kekacauan dia gunakan. Tentu semua ini membuat orang-orang di sana terkejut. Bahkan orang-orang kuat dari berbagai tanah suci juga sama kagetnya. Muzi meminta Lei Zhu untuk tidak berbuat seperti ini karena jika dia menggunakan tentara kekaisaran, maka sama saja dengan mengurangi masa hidupnya. Akan tetapi Lei Zhu tidaklah peduli. Sebab semua ini dirinya lakukan demi menghabisi Muji dan juga sekte Baongsong. Sadar kekuatannya sangatlah menakutkan, Muji pun mencoba untuk membicarakan hal ini agar mereka tidak dihabisi. Untung saja Lei Zhu masih bisa tenang dan akan memberikan mereka kesempatan. Lei Zhu, 受原命。
Sekali lagi dia menjelaskan kalau Duanda sudah berani mencoba menghabisi Xiaoyun, yang adalah putra suci dari tanah suci kekacauan mereka. Duanda menjelaskan kalau ini dirinya lakukan untuk membalas dendam kematian dari Dadao. Tapi bagi Leju semua itu adalah masalah mereka. Jadi sebagai guru mereka tidaklah boleh ikut campur. Bahkan Leju sendiri juga tidak akan pernah ikut campur. Tapi karena Duanda sudah berani bertindak seperti itu, maka Leju pun harus turun tangan. Duanda terus memohon kepada Muji untuk diampuni, karena semua ini murni dia lakukan untuk muridnya saja. Tapi apapun yang dia katakan tidaklah membuat Muji membalasnya, karena bagaimanapun dia sudah berurusan dengan orang yang salah. Jadi daripada nantinya sekte mereka dalam masalah, lebih baik Duanda dirinya habisi saja. Hanya dalam satu kali serangan, Duanda pun bisa dengan mudah dirinya habisi, yang membuat Xiaoyun dan juga Zhouji kembali memuji kekuatannya. Muji berharap semua ini sudah selesai, tapi Leju masih belum puas sebab dia mencurigai ada yang salah di sekte Baongsong. Sekali lagi, Leju pun memberikan ancaman kepada mereka. Muji yang penasaran pun menanyakan apa yang dia inginkan, yang mana dia akan menjelaskan semuanya. Leju pun meminta 3 buah bumi dan surga. Selain itu, dia juga memberikan tantangan kepada para murid Baongsong untuk bisa bertarung dengan Xiaoyun. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati di antara mereka. Perkataannya sempat membuat Xiaoyun terkejut, tapi Leju bertanya apakah dia ini takut akan kalah. Tentu Xiaoyun tidaklah berpikiran seperti itu. Ia sudah sangat siap untuk mengalahkan satu persatu murid sekte Baongsong. Perkataannya membuat tetua Leju senang, sedangkan Muji yang kesal memintanya untuk menghabisi Xiaoyun apapun yang terjadi. Para murid penasaran siapakah yang akan diutus oleh penetua tertinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berpikir itu pasti adalah 6 master pendekar pedang. Mereka asatlah meremehkan Xiaoyun. Bahkan pria bernama Wandong bersedia untuk bertarung dengannya. Tidak hanya dia saja, namun murid bernama Chehu juga ingin bertarung dengannya. Ada begitu banyak murid yang ingin memberikan tantangan kepada Xiaoyun. Namun, Chen Lude meminta kelompok rezeki untuk maju agar bisa menggunakan formasi 6 pedang tertinggi. Itu semua demi menumbangkan Xiaoyun. Para murid menjadi tenang karena 6 pendekar pedang telah diutus. Dan dengan begini, Xiaoyun pasti akan mati dalam sekejap. Dengan majunya rezeki, mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk menantang Xiaoyun, karena dia itu pasti akan meninggoy. Kelompok 6 pedang begitu percaya diri bisa menumbangkan Xiaoyun. Bahkan setelah pertarungan ini selesai, mereka berencana untuk minum-minum bersama. Rezeki juga meremehkan Xiaoyun dan menganggapnya tidak beruntung, karena harus berhadapan dengan mereka. Xiaoyun menganggap mereka telah meremehkan dirinya karena hanya ada 6 orang saja yang maju. Ia tidaklah mau berlama-lama dan meminta mereka untuk segera bertarung dengannya, sebab Xiaoyun ingin menghabisi para murid lainnya yang ada di situ. Pertarungan pun langsung saja dimulai. Dalam pertarungan ini, kelompok 6 pedang bukanlah apa-apa di hadapan Xiaoyun. Bagaimana tidak, semua serangannya dengan mudah Xiaoyun atasi. Namun mereka masihlah belum menyerah dan kali ini mengurung Xiaoyun dengan menggunakan susunan 6 pendekar pedang. Ini pun mulai mereka bentuk, yang mana ini adalah teknik tertinggi yang dimiliki oleh kelompok rezeki. Tapi Xiaoyun tidaklah takut. Ia bahkan dengan mudah mengcounter serangan mereka dan teknik yang dia miliki. Tidak hanya itu, Xiaoyun juga memaksa mereka untuk turun dan menghadapinya lebih serius lagi. Di sini, Xiaoyun mulai mentertawakan mereka karena gelar 6 master pedang hanyalah bualan saja. Perkataannya tentu membuat mereka kesal. Padahal Xiaoyun sedang diambang kematian, tapi ia tetap tidak tahu malu. Kali ini mereka pun kembali membuat sebuah formasi pedang, yakni adalah pedang terbang ke atas langit. Xiaoyun tentu tidak takut, sedangkan para tetua sungguh terpukau dengan apa yang mereka lakukan. Karena ini adalah formasi luar biasa dan tak terkalahkan di alam Shen Qiao. Para murid juga memuji tindakan mereka, karena jika telah menggunakan teknik tersebut maka sudah dipastikan kalau kelompok rezeki ini mengakui kekuatan yang Xiaoyun miliki.
Tidak mau berlama-lama lagi, Renjeki pun langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menghabisi Xiaoyun. Tapi sepertinya itu masih terlalu lemah, sebab serangan gabungan mereka dihancurkan dalam satu kali serangan saja. Kali ini adalah giliran dari Xiaoyun untuk memberitahu mereka apa itu teknik pedang terbang sebenarnya. Serangan langsung saja dirinya lancarkan dan ini tidaklah mampu untuk ditahan oleh kelompok Renjeki. Hanya dengan satu kali serangan saja, keenam murid yang dibanggakan itu dengan mudah dihabisinya. 对单六剑仙不算最强，此寻死路！我这破剑阵想杀我，郑辉！ Kini mereka seharusnya sudah tahu bahwa Xiaoyun sangatlah hebat. Para tetua tidaklah pernah menyangka hal ini akan terjadi. Dengan kalahnya 6 master pedang, lantas siapakah yang mampu melawannya? Muji memberikan pujian kepada Xiaoyun yang bisa menggunakan teknik pedang terbang sehebat itu. Tingkat pemahaman seperti ini tidaklah pernah terjadi sebelumnya. Para tetua menjadi panik karena jika Xiaoyun memang kuat, maka akan menjadi masalah serius bagi sekte. Untuk saat ini mereka tidaklah bisa berbuat apa-apa, sebab Lei Ji ada di sini. Setidaknya mereka harus menunggunya melemah. Terlebih lagi, 3 tempat suci utama sedang menahan tanah suci kekacauan. Mereka tidaklah perlu melakukan apapun dan lebih baik menunggu hal ini saja. Jadi para tetua ini akan mencoba menghemat waktu. Mereka pun mengakui kalau Xiaoyun sangatlah hebat dan memang pantas menjadi putra suci. Jadi mereka memilih untuk menyerah. Ini tidaklah bisa diterima oleh Xiaoyun. Jadi dia pun meminta para tetua untuk menghadapi dirinya. Tindakannya telah membuat marah para murid sekte dan berencana untuk balas dendam kepada Xiaoyun. Tapi tetua ini menghentikan mereka dan dia mengakui Xiaoyun memang hebat di ranah alam Shen Qiao. Tapi Jiang Haoran akan menunggunya di jalan kekaisaran. Xiaoyun tidaklah peduli dan meminta Jiang Haoran untuk segera keluar. Karena terakhir kali dia itu sudah mengalahkannya di sarang naga. Namun dendamnya masih belum terbalaskan. Namun ternyata Jiang Haoran sudah lebih dulu melarikan diri, yang membuat para tetua tidak bisa mengutus siapapun lagi. Muji memberitahu kalau hanya pemenanglah yang boleh tertawa. Xiaoyun membenarkan hal tersebut dan yang tidak terkalahkanlah yang mampu menjadi seorang kaisar. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh Xiaoyun saja. Petir langsung saja menyambarnya dan mengejutkan Xiaoyun. Sebagai tetua, Lei Ju begitu bangga kepadanya karena mampu memicu sumpah petir hanya dengan perkataannya saja. Youji juga memberikan pujian kepada Xiaoyun. Tapi dia menjelaskan kalau semua ini adalah ulah dari tetua Lei Ju yang sengaja menciptakan guntur agar Xiaoyun terlihat hebat. 好，江浩然，一时成败不算什么。没错，我有一。雷降临，你正道有。 Setelah semua itu mereka pun mulai pergi dari sekte ini. Bagi Lei Ju, perjalanan mereka telah berhasil membuat kekacauan yang besar. Jika ada tanah suci lainnya yang ingin membuat masalah dengan Xiaoyun, maka dia harus melihat dulu musuhnya siapa. Xiaoyun tahu kalau kehidupan Lei Ju sudah tidak lama lagi. Lei Ju membenarkan hal tersebut karena bukan hanya dia saja, tapi para master terbaik yang dimiliki oleh tanah suci kekacauan sudah tidak punya banyak waktu lagi. Youji penasaran jika orang kuat dari tanah suci jatuh, lantas apakah Tuan Suci juga termasuk? Xiaoyun langsung saja memukulnya karena dia berbicara omong kosong. Lei Ju menenangkan mereka karena setidaknya umur para master akan bertahan selama 100 tahun lagi. Ini sudah lebih daripada cukup untuk melindungi para generasi muda yang akan menjadi master selanjutnya. Xiaoyun paham dan memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena bagaimanapun dia akan menjadi Tuan Suci. Youji hanya mentertawakan hal tersebut, karena ia tidaklah pernah mendengar ada seseorang yang bisa menjadi Tuan Suci hanya dalam waktu 100 tahun saja. Xiaoyun kembali memukulnya, karena dialah yang akan menjadi orang pertama yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan akan menjadi kaisar terkuat di seluruh dunia. Youji juga berjanji akan menjadi orang pertama yang memecahkan rekor Xiaoyun. 在你成圣之前， 又打我干嘛？ 成为 Shino berpindah ke hadapan di Tian, yang mana Xiaoyun pun datang menemuinya. Dia begitu lega setelah tahu kalau keluarga Xiaoyun baik-baik saja, sebab ada Lei Ju yang telah membantu mereka.
Ditian paham, tapi Leju sudah membuat langkah yang kuat dan membuat para musuh ketakutan. Tapi tindakan itu juga telah memberitahu mereka kalau umur Leju sudah tidak panjang lagi. Ditian takut jika Leju tidak ada, maka tidak akan ada yang bisa menggantikan leluhurnya. Terlebih lagi, Ditian masihlah belum melakukan penerobosan apapun. Di sini Xiaoyun memberitahu kalau Leju telah memberikannya 3 buah surga dan bumi. Mendengar hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Sebagai seorang guru, dia akan mengajari Xiaoyun. Ditian pun langsung saja menelan ketiga buah itu, yang mana kekuatannya seketika saja meningkat dan mengalami penerobosan. Xiaoyun tentu kaget karena buah yang dia dapatkan malah dimakan oleh gurunya sendiri. Ditian berterima kasih karena menerima hal yang luar biasa. Xiaoyun pun kesal dan tidak akan memanggilnya sebagai guru lagi. Namun Ditian menjelaskan kalau dengan begini dirinya bisa menggantikan Leju dalam melindungi tanah suci. Di sini mereka pun dikejutkan oleh Zhou Ji yang telah melakukan penerobosan. Orang-orang yang melihatnya menjadi tidak heran mengapa ia bisa memiliki tubuh suci kuno. Bahkan kini dia membuka gua surgawi ketiga dalam waktu yang cepat. Pujian terus saja mereka lontarkan kepada Zhou Ji, karena bagaimanapun dia sungguh luar biasa. Tapi sekali lagi Zhou Ji mengejutkan mereka, sebab Denny sudah mampu membuka gua ketujuh, dan ini tidaklah mampu dilakukan oleh murid sembarangan. Tidak mau kalah, Xiaoyun pun melakukan hal yang sama. Tapi dia hanya dalam 1 kali gerakan saja sudah berhasil membuat 7 gua. Lin Xiaoye memberikan pujian kepada Xiaoyun dan juga kepada Zhou Ji, karena dia sudah bisa mengimbanginya. Mereka menjadi bertanya-tanya siapakah di antara Xiaoyun dan Zhou Ji yang mampu lebih dulu mencapai gua ke-9. Zhou Ji dan Xiaoyun pun kembali berkompetisi untuk mencari siapa yang terbaik di antara mereka berdua. 这小子还第3座洞天了，继续给我开辟，这是要开辟我要彻底甩开你！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.